Xinjiang merupakan salah satu provinsi otonomi di China yang terletak di bagian barat laut negara tersebut. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 1,6 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu provinsi terbesar di China. Kota Xinjiang dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, mulai dari pegunungan yang tinggi, gurun pasir yang indah, hingga danau-danau yang mempesona. Kota Xinjiang juga memiliki beragam etnis dan budaya yang kaya. Mayoritas penduduknya adalah etnis Uighur, namun terdapat pula etnis Kazakh, Han, dan Tajik yang tinggal di wilayah ini. Keanekaragaman budaya ini tercermin dalam arsitektur tradisional, seni, musik, tarian, dan kuliner khas Xinjiang. Xinjiang juga dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, terutama gas alam dan minyak bumi. Provinsi ini merupakan salah satu sumber utama energi bagi China, serta memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata. Salah satu daya tarik utama Xinjiang adalah Taman Nasional Tian Shan, yang terletak di pegunungan Tian Shan di bagian selatan provinsi. Taman ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, serta aktivitas outdoor seperti hiking, camping, dan skiing. Namun, Xinjiang juga dikenal dengan dan etnis yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Suhu politik seringkali memanas antara etnis Uighur dan pemerintah China, dengan serangkaian protes yang terjadi di masa lalu. Secara keseluruhan, Xinjiang merupakan destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin mengeksplorasi keindahan alam, budaya, dan sejarah kota ini. Meskipun terdapat tantangan politik dan sosial, Xinjiang tetap menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi di China. Tetap ikuti kami di video kali ini. Panjenengan akan mengetahui fakta-fakta unik dan aneh tentang kota Xinjiang yang belum banyak orang ketahui. Kota Xinjiang memiliki nama lain, Kota Iblis, karena keberadaan fenomena suara-suara aneh yang terdengar dari kastil-kastil kuno di wilayah tersebut. Suara-suara ini sering dianggap misterius dan menakutkan oleh penduduk setempat dan pengunjung kota. Beberapa jenis suara yang sering terdengar meliputi dentingan bel atau suara gitar yang dipetik dengan lembut. Namun, suara-suara ini sering berubah menjadi suara yang lebih menyeramkan seperti auman harimau, jeritan bayi, atau suara hewan yang disembelih saat badai datang. Fenomena ini menciptakan atmosfer misterius dan menakutkan di sekitar kastil-kastil kuno kota Xinjiang, dan banyak orang yang merasa bahwa suara-suara ini terkait dengan keberadaan makhluk atau entitas supranatural. Beberapa orang bahkan percaya bahwa kota ini didiami oleh iblis atau roh jahat yang membuat suara-suara tersebut sebagai tanda keberadaan mereka. Kisah-kisah mengenai suara-suara aneh ini telah menjadi legenda di masyarakat sekitar kota Xinjiang, dan menambah citra kota tersebut sebagai tempat yang dipenuhi dengan keanehan dan ketakutan. Meskipun belum ada penjelasan ilmiah yang pasti mengenai asal-usul suara-suara tersebut, fenomena ini tetap menjadi misteri yang menarik bagi banyak orang dan menjadi salah satu daya tarik unik dari kota iblis. Xinjiang merupakan salah satu wilayah di Tiongkok yang dikenal memiliki peternakan kecoa yang besar. Kecoa di Xinjiang biasanya dibudidayakan sebagai sumber protein hewan untuk pakan ternak, khususnya untuk unggas dan ikan. Selain itu, kecoa juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi farmasi dan kosmetik. Kecoa di Xinjiang dikenal memiliki kualitas yang baik karena terletak di wilayah yang memiliki iklim yang mendukung pertumbuhan kecoa. Iklim di Xinjiang cenderung kering dan panas sehingga kondisi ini sangat ideal bagi kecoa untuk berkembang biak. Selain itu, kecoa di sana juga lebih tahan terhadap penyakit dan serangga pembunuh dibandingkan dengan kecoa di daerah lain. Selain faktor iklim, kecoa di Xinjiang juga dipilih sebagai hewan ternak karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Mereka bisa hidup dengan baik di berbagai jenis kondisi lingkungan, termasuk di wilayah yang terpencil dan minim sumber daya. Dalam peternakan kecoa di Xinjiang, para peternak biasanya menggunakan metode pembibitan massal dan teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas kecoa. Mereka menggunakan sistem pembesaran intensif dan memberikan pakan yang kaya nutrisi bagi kecoa agar tumbuh dengan cepat dan sehat. Sebagai salah satu sumber protein hewan yang efisien dan ramah lingkungan, peternakan kecoa di Xinjiang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan kondisi iklim yang mendukung dan teknologi yang terus berkembang, kecoa di Xinjiang dapat menjadi sumber pangan yang penting bagi kebutuhan manusia dan industri peternakan di masa depan. Di Xinjiang,
China, operasi Perowon umum dilakukan untuk wanita yang ingin membangun kembali atau memperbaiki selaput apem mereka sebelum pernikahan atau untuk alasan budaya atau agama tertentu. Di beberapa hal, operasi Perowon apem juga bisa dilakukan sebagai solusi untuk wanita yang telah diperkusi dan ingin mendapatkan kembali sensasi keperawanan. Udara segar dapat dijual dalam kaleng. Udara segar dijual dalam kaleng di Xinjiang karena daerah tersebut merupakan salah satu tempat yang memiliki udara bersih dan segar serta kaya akan oksigen. Banyak orang yang tinggal di kota-kota besar atau daerah industrial yang udaranya sering tercemar dan tidak sehat sehingga mereka membutuhkan udara segar untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, udara segar dalam kaleng juga menjadi pilihan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Xinjiang dan ingin membawa pulang pengalaman berbeda serta menyelamatkan dengan membawa udara segar sebagai souvenir yang unik dan bermanfaat. Selain itu, udara segar dalam kaleng juga menjadi trending di kalangan generasi muda yang peduli akan lingkungan dan kesehatan. Mereka menyadari pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan pernapasan dengan mengonsumsi udara segar secara langsung atau melalui udara segar dalam kaleng. Dengan demikian, udara segar dalam kaleng di Xinjiang merupakan solusi bagi orang-orang yang menginginkan udara bersih dan segar di tengah kehidupan yang penuh polusi dan keramaian. Pernikahan hantu di kota Xinjiang merupakan sebuah tradisi yang unik dan kontroversial yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Fenomena ini terjadi ketika seorang pria meninggal secara mendadak sebelum mencapai usia pernikahan atau memiliki pasangan hidup. Keluarga dari pria yang meninggal kemudian mencari seorang wanita yang bersedia untuk menikahi roh atau jiwa dari pria tersebut dalam upacara pernikahan yang disebut pernikahan hantu. Tradisi pernikahan hantu ini diyakini oleh masyarakat setempat akan membawa kedamaian bagi roh pria yang meninggal tersebut dan dapat mencegah kemarahan roh yang tidak terpenuhi keinginannya untuk menikah. Wanita yang menjadi istri hantu biasanya tidak akan tinggal bersama pria tersebut atau memiliki anu fisik dengan rohnya, namun lebih sebagai simbol atau upaya untuk memenuhi keinginan pria yang telah meninggal. Meskipun tradisi ini dianggap sebagai cara untuk menghormati dan menghormati roh pria yang meninggal, namun juga mendapat kritik dan kontroversi dari beberapa pihak. Beberapa menganggap tradisi ini sebagai bentuk penondosan terhadap wanita, karena mereka seringkali tidak memiliki pilihan dan dipaksa untuk menjalani pernikahan semacam ini. Selain itu, juga dianggap sebagai bentuk praktek spiritual yang tidak masuk akal atau bermoral. Pemerintah setempat telah memutuskan untuk tidak mengakui atau melegalkan tradisi pernikahan hantu ini, namun masih banyak masyarakat yang tetap mempraktikkannya atas alasan keyakinan budaya dan spiritual mereka. Meskipun demikian, fenomena pernikahan hantu tetap menjadi sebuah tradisi yang unik dan memicu berbagai diskusi di masyarakat Xinjiang. Kota Xinjiang memiliki perbedaan zona waktu karena letak geografisnya yang berada sangat jauh di barat China, berbatasan dengan beberapa negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Kota ini terletak di wilayah Xinjiang yang merupakan salah satu provinsi otonom di China. Perbedaan zona waktu ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah China yang menetapkan waktu standar sebagai Beijing Time, GMT+8 untuk seluruh wilayah China. Namun, karena Xinjiang berada sangat jauh di barat China, secara geografis wilayah tersebut seharusnya memiliki waktu yang lebih lama, yaitu mungkin GMT+6 atau GMT+7. Kebijakan ini telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat lokal, karena menyebabkan perbedaan waktu yang sangat besar dengan negara-negara tetangga seperti Kazakhstan yang memiliki waktu GMT+6 atau GMT+5. Hal ini juga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Xinjiang, terutama dalam hal kegiatan ekonomi dan komunikasi dengan negara-negara tetangga yang memiliki perbedaan waktu yang signifikan. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah China terus diterapkan dan membuat kota Xinjiang tetap berada dalam zona waktu yang berbeda dengan wilayah sekitarnya. Kota Xinjiang, China, juga disebut kota hantu, karena beberapa alasan. Alasan utama, yaitu, banyak kota di Xinjiang dibangun pada masa kejayaan jalur sutera, namun kemudian ditinggalkan karena perubahan jalur perdagangan dan perang. Perang Tiongkok Islam tahun 1862 sampai tahun 1877 dan Perang Dunia II menyebabkan banyak kota di Xinjiang hancur dan ditinggalkan. Banyak penduduk Xinjiang pindah ke kota-kota besar lainnya di Cina atau negara-negara lain, meninggalkan kota-kota kecil.
Ketergantungan pada industri pertambangan dan pertanian menyebabkan kota-kota di Xinjiang mengalami kesulitan ekonomi. Lokasi Xinjiang yang jauh dari pusat ekonomi Cina membuatnya sulit mendapatkan investasi dan dukungan ekonomi. Kurangnya infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan komunikasi mempersulit perkembangan ekonomi. Kimplok antara etnis Uighur dan Han menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pemerintah Cina menerapkan pengawasan ketat atas wilayah Xinjiang, membatasi kebebasan dan mobilitas penduduk. Pemerintah Cina membangun kota-kota baru di Xinjiang, meninggalkan kota-kota lama. Xinjiang memiliki kondisi geografis yang ekstrem, seperti gurun pasir Taklamakan dan pegunungan Tian Shan. Polusi udara dan air menyebabkan kota-kota di Xinjiang menjadi tidak layak huni. Perubahan iklim mempengaruhi pertanian dan kehidupan penduduknya. Di Xinjiang, angsa sering dimanfaatkan sebagai hewan pelacak karena memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya hewan yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Angsa adalah hewan yang kuat dan memiliki keberanian yang tinggi. Mereka mampu berjalan jauh di daerah pegunungan dan medan berat serta memiliki daya tahan yang baik, sehingga sangat cocok untuk melakukan pekerjaan sebagai hewan pelacak di daerah yang sulit dijangkau. Angsa memiliki naluri berburu yang baik dan bisa menemukan mangsa dengan cepat. Mereka dilatih untuk membantu para pemburu menemukan buruan seperti rusa, burung liar, dan hewan lainnya di wilayah Xinjiang yang luas dan beragam. Angsa merupakan hewan yang telah lama hidup di wilayah Xinjiang dan telah terbiasa dengan kondisi alam dan iklim yang keras. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap suhu dingin dan medan yang sulit, sehingga mampu bekerja dengan baik di wilayah tersebut. Meskipun terlihat lambat, angsa memiliki kecepatan yang cukup baik dan memiliki ketahanan yang luar biasa. Mereka mampu berjalan jauh dan menemukan jejak dengan cepat, sehingga sangat berguna sebagai hewan pelacak di Xinjiang yang luas dan berbatu. Dengan berbagai keunggulan tersebut, angsa dijadikan hewan pelacak yang sangat diandalkan di Xinjiang untuk membantu manusia dalam kegiatan berburu dan pencarian di daerah yang sulit dijangkau. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.